Ya, Mas, Mbak, kemarin kita sudah membahas mengenai sekilas macam-macam sampling, urgensi sampling, populasi sampel, beberapa istilah sampel, dan juga official statistik gitu ya, statistika resmi yang bisa dimanfaatkan banyak orang untuk membuat keputusan. Dan terakhir, kita ada waktu beberapa puluh menit. Nah, saya minta Mbak-Mbak dan Mas-Mas untuk melihat gitu ya dari Sirusa itu atau dari BPS apa yang bisa dilihat gitu ya, apa mengapa bagaimananya dengan suatu data. Nah, monggo silahkan kita klarifikasi dulu atau kita presentasikan dulu beberapa orang yang akan menyajikan bagian dari statistika resmi itu hasil huntingnya kemarin. Monggo silakan siapa dulu atau perlu kami tunjuk? Ditunjuk atau mau menunjuk diri sendiri? Ya, kalau tidak mau menunjuk diri sendiri ya saya yang nunjuk aja ya. Mas Abdurrahim. Halo Mas Abdurrahim. Halo Mas Abdurrahim. Ya, Bu. Monggo silahkan. Boleh share screen Mas, saya open. Bentar, Bu. Ya. Saya cari dulu, Bu. Oke, siap. Monggo, sudah berhasil belum Mas Abdurrahim? Lagi buka, Bu. Oke, siap. Siap-siap selanjutnya Mbak ya. Mbak Chandra Putri Nur Cahyani ya di belakang Mas Abdurrahim. Monggo setelah itu Mbak Nur Cahyani. Ya. Mbak Chandra Putri Nur Cahyani. Halo Mbak Chandra Putri. Iya, Bu. Oke, setelah Mas Abdurrahim ya. Nih, silakan Mas dipresentasikan. Kok nggak ada suara ya Mas ya? Suaranya belum apa karena mikrofonnya masih di off-in kali. Mic-nya, mikrofonnya masih merah. Nah, sudah sekarang dengar, alhamdulillah. Maaf. Udah. Kemarin saya mencari contohnya yaitu survei terkait sensus pertanian di wilayah Sumatera Selatan pada 2013. Berikut ini gambar dari webnya. Survei ini memaparkan hasil sensus pertanian di wilayah
Sumatera Selatan pada tahun 2013. Sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang menjadi penyokong ekonomi di Sumatera Selatan. Dalam survei tersebut memaparkan jumlah rumah tangga usaha pertanian dalam beberapa sektor seperti sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pertanian. Pada survei tersebut terpapar beberapa, yaitu seperti pada jumlah usaha pertanian subsektor tanaman pangan hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2013 diperoleh jumlah rumah tangga usaha pertanian subsektor tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 397.938 rumah tangga. Dibandingkan tahun 2003, jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 11533 rumah tangga perusahaan pertanian berbadan hukum di subsektor pertanian tanaman pangan tidak ada perusahaan dibandingkan tahun 2003 tidak mengalami perubahan dan usaha lainnya pada subsektor pertanian tanaman pangan tidak ada usaha dan pada sektor lainnya tertera jumlah sekian dan sekian dan juga pada sektor lainnya juga tertera sekian dan sekian sampai pada sektor jumlah rumah tangga tahun pertanian subsektor kehutanan yaitu 447.222 dan survei ini diperlukan dalam memantau jumlah rumah tangga usaha pertanian yang berjalan. Selain itu, survei tersebut akan dapat memantau perubahan yang dialami pada sektor tersebut. Survei tersebut pastinya melibatkan banyak pihak dalam melakukannya yang kemudian hasilnya dicatat di Badan Pusat Statistika. Survei tersebut juga memaparkan data pada 2003 untuk membandingkan perbandingan yang terjadi antara perubahan dari 2003 dengan 2013. Pemanfaatan hasil survei terkait pertanian subsektor tanaman pangan di wilayah Sumatera Selatan 2013 adalah yang pertama sebagai bahan evaluasi pemerintah dan pihak terkait dalam subsektor pertanian di Sumatera Selatan. Dan yang kedua memberikan informasi terhadap masyarakat umum terkait jumlah rumah tangga usaha pertanian dan perubahannya di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang ketiga bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan dalam sektor usaha pertanian di wilayah Sumatera Selatan. Variabel-variabel yang menarik untuk penelitian lebih lanjut adalah yang pertama kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam sektor pertanian. Dan yang kedua alasan kenapa rumah tangga tersebut memilih sektor tersebut. Dan yang ketiga keberhasilan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Sekian Bu. Oke ya, minta tolong Mas direview sedikit dengan kata-kata sendiri bentuk pemanfaatan datanya seperti apa Mas? Misalnya gini, kalau data pertanian yang rendah apa, nanti perbaikannya seperti apa, atau misalnya dari sensus ini dominan apa, sehingga nanti pemerintah harus menyarankan apa, atau kebijakannya terkait dengan apa. Misalnya nih, di Sumatera Selatan banyak tanaman apa tuh? Itu coklat atau ubi di gambar itu? Bung. Ini ubi. Nah, kaitannya dengan tanaman ubi, pemerintah harus apa? Itu kira-kira apa yang perlu dilakukan? Nah, jenengan kan nanti disiapkan untuk menjadi statistician, kira-kira ke depannya itu harus seperti apa? Nah, dengan cerita Mas Abdurrahim tadi, Mas. Pakai kata-katanya sendiri aja.
Ayo bisa diceritakan? Kalau banyak ubinya di sana, nah kira-kira apa yang mesti dilakukan? Banyak hutannya, apa yang mesti dilakukan? Jenengan dari Sumatera Selatan? Enggak, Bu. Ya, ya nanti kalau kesulitan dipikirkan ulang ya, coba direnungkan. Kalau Ya, Bu. Sekapung itu banyak ubinya, apa seprovinsi banyak ubinya. Kira-kira pemerintah harus ngapain gitu ya? Monggo nanti direnungkan ya. Oke, Bu. Nggih. tugasnya statistisi. Matur nuwun Mas Abdurrahim, terima kasih Ya, atas. Bu. Ya, monggo selanjutnya Mbak Chandra Putri Nur Cahyani. Boleh share screen. Ayo Mbak Chandra. Sebentar Bu, ini Oh ya, laptopnya siap. malah nge-lag Bu. Bentar Oh ya Bu. ya, oke. Sambil menunggu Mbak Chandra, saya menunjuk C. Tadi sudah C ya. Mas Ferdi, nah di belakangnya Mbak Chandra, Mas Ferdi ya. Iya, Bu. Oke, siap ya. Bu, ini sekarang saya share screen bentar. Boleh share screen sebentar. Atau kalau kesulitan share screen, diceritakan saja datanya tentang apa, cara memperolehnya pakai kuesioner atau seperti apa, sampling atau sensus, di wilayah mana, manfaat data itu atau manfaat hasil survei atau sensus itu untuk perbaikan di pertanian, di pendidikan apa sesuai dengan bidang yang disensus. Monggo diceritakan saja, boleh langsung cerita. Baik Bu. Jadi saya kemarin memilih sensus yang sosial dan kependudukan. Nah, saya memilih survei terkait dengan angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal tahun 2019 sampai 2020. Nah, untuk menceritakan perihal survei tersebut kan kemarin disuruh mencari 5W1 hanya. Nah, terkait what-nya itu yaitu survei ini menjelaskan mengenai angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2019 sampai 2020. Dalam survei ini, jenjang pendidikan yang dimaksud adalah jenjang SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat. Dan dalam survei ini, daerah tempat tinggal yang dimaksud adalah perkotaan dan perdesaan. Untuk UN-nya itu, yaitu survei ini dilakukan dari tahun 2019 sampai 2020. Untuk pembaharuan data terbarunya itu, yaitu pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Terus untuk WER-nya itu, survei ini dilakukan di daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk WEI-nya, survei ini dilakukan untuk mengetahui angka anak yang tidak sekolah di daerah perkotaan dan perdesaan pada jenjang SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk U-nya itu yaitu survei ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan objek survei adalah anak yang tidak sekolah di daerah perkotaan, perdesaan, pada jenjang SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat. Terus untuk WHO-nya itu yaitu berdasarkan hasil survei dapat diketahui
bahwa di datanya anak yang tidak sekolah banyak yang dari jenjang SMA atau sederajat. Dari tahun 2019 ke 2020 menurun di semua jenjang. Di daerah pedesaan lebih banyak anak yang tidak sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, dan SMA, daripada di daerah perkotaan. Terus untuk pemanfaatan hasil survei tersebut, yaitu hasil survei tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia dan untuk memberitahukan kepada pemerintah kalau di daerah perkotaan ataupun perdesaan masih banyak anak yang tidak bersekolah, terutama pada jenjang SMA. Hal ini dapat terlihat dari survei mengenai angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2019 sampai 2020. Hal tersebut akan menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin rendah karena anak-anak di usia-usia produktif yang seharusnya pada usia tersebut sudah mengenyam bangku sekolah akan tetapi justru tidak bersekolah. Terus untuk variabel-variabel yang menarik untuk penelitian lebih lanjutnya yaitu variabel yang ada di daerah perdesaan. Karena untuk mengetahui apakah di perdesaan itu akan semakin menurun atau tidak angka anak tidak sekolahnya seiring bertambahnya tahun. Begitu, Bu. Oke ya, terima kasih ya. Jadi nanti kalau seandainya nanti ada istilahnya angka partisipasi ya Mbak ya. Jadi setelah Iya, Bu. berdata itu nanti dapat angka partisipasi yang bersekolah itu berapa. Nanti dari angka partisipasi itu bisa bisa dikaji ulang, kemudian kebijakan apa yang terkait dengan itu. Kalau banyak yang tidak sekolah, usaha pemerintah misalnya mengadakan apa, kemudian mencari tahu kalau tidak sekolah penyebabnya apa gitu ya. Iya, Bu. Kurang biaya atau apa, kalau kurang biaya apa yang perlu masyarakat umum ataupun pemerintah lakukan, misalnya membuka paket A, paket B, paket C, kemudian pelatihan keterampilan, sehingga nanti bisa mengembangkan diri, nah sesuai dengan ketertarikannya di bidang apa. Terima kasih Mbak Chandra, matur nuwun atas presentasinya. Iya, Bu, sami-sami. Monggo di belakangnya Mbak Chandra saya tadi menunjuk Mas Ferdi ya Mas. Iya, Bu. Monggo Mas Eh, Ferdi. Saya pakai HP, jadinya saya bacakan ya, Bu. Siap ya. Data yang saya pilih, rata-rata harga eceran nasional beberapa jenis barang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jenis barangnya yaitu daging ayam, daging sapi, susu kental, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabai rawit, cabai merah, telur ayam, ikan kembung, dan minyak tanah. Nah, tetapi minyak tanah pada tahun 2004 ini tidak dicakup dalam paket komoditas sehingga tidak ada data minyak tanah pada data yang saya gunakan ini, Bu. Kemudian analisis 5W1H-nya, data ini merupakan data survei mengenai rata-rata harga eceran nasional beberapa jenis barang. Jenis barang yang disurvei yang tadi saya sebutkan. Kemudian survei ini dilakukan oleh pihak survei BPS dengan responden yaitu pedagang-pedagang di seluruh wilayah Indonesia. Data ini didapat melalui survei pada tahun 2014 sampai 2016. Data survei ini diperoleh untuk didapatkan rata-rata harga eceran secara nasional, sehingga dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga eceran dari beberapa jenis barang dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Survei ini dilakukan memanfaatkan platform online, survei secara langsung pada masing-masing provinsi, dan kemudian dikumpulkan untuk dijadikan data secara nasional. Kemudian pemanfaatan hasil surveinya dapat dilakukan analisis mengenai laju peningkatan harga eceran beberapa jenis barang tersebut, sehingga bermanfaat untuk memprediksi harga eceran dari beberapa jenis barang tersebut untuk tahun ke depannya, sehingga memudahkan masyarakat luas untuk dapat memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan dengan tepat. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan suatu kebijakan yang tepat dan berguna untuk kedepannya baik oleh pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Kemudian variabel untuk penelitian lebih lanjut
yaitu mengetahui penyebab data dari harga eceran minyak tanah tidak ada dan tidak termasuk dalam paket komoditas. Oke ya. Kebijakannya apa tadi Mas yang bisa dilakukan? Mungkin dengan cara untuk menekan produksi dari beberapa jenis barang tersebut dan lebih menonjolkan beberapa jenis barang yang hampir berdekatan, Bu. Ya, yang kualitasnya mirip-mirip atau mereknya atau fungsinya mirip-mirip ya. Ya, Nih, Bu. terima kasih Mas Ferdi. Dua lagi ya. Dua lagi Mbak Karima. Tadi ada Mbak Karimatul Umah. Halo Mbak Karima. Mbak Karima. Halo Mbak Karima. Mbak Karimatul Umah. Mbak. Halo Mbak Karima. Ya, diganti ya. Mbak Siti Rahmawati Widyastuti. Halo Mbak Siti Rahmawati. Iya, Bu. Monggo boleh share screen, boleh dipresentasikan. Izin nggak share screen ya, Bu. Ya. Jadi, saya mengambil salah satu survei, yaitu survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Nah, survei tersebut dilakukan oleh BPS yang dengan responden dalam survei tersebut adalah masyarakat di setiap provinsi di Indonesia. Lalu, survei tersebut dilakukan di setiap provinsi di Indonesia dengan rentang waktu pada tanggal 13 sampai 20 Juli 2021. Survei tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID yang persebarannya semakin meluas di Indonesia. Dan pelaksanaan survei tersebut dilakukan dengan menggunakan rancangan non-probability sampling yang dilakukan secara berantai atau snowball dan menggunakan kuesioner secara daring, kemudian ditujukan kepada responden. Nah, hasil yang didapatkan dari survei ini adalah kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik. Namun, beberapa perilaku responden dalam melaksanakan protokol kesehatan masih perlu mendapatkan perhatian. Dan ada perbedaan kepatuhan antara wilayah Jawa, Bali, dan luar Jawa, Bali. Responden di wilayah luar Jawa, Bali cenderung lebih kurang patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, pemanfaatan hasil survei tersebut adalah untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID melalui penyediaan informasi tentang kepatuhan diri dari masyarakat sekitar terhadap protokol kesehatan, pendapat masyarakat tentang vaksinasi, dan respon masyarakat dalam menyikapi masa pembatasan kegiatan atau PPKM. Nah, variabel-variabel yang menarik untuk penelitian lebih lanjut adalah tingkat kepatuhan antara wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali cukup berbeda secara signifikan. Dalam penelitian lebih lanjut, dapat diteliti apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Yang patuh tadi yang Jawa Bali atau yang luar Jawa Bali? Lebih Jawa Bali. Lebih patuh yang Jawa Bali. Lebih patuh aja begini ya Mbak ya. Apalagi kalau nggak patuh ya. Ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, ternyata salah satu masalah yang kaitannya dengan penanganan COVID diantaranya kepatuhan warga masyarakat terhadap kebijakan ya.
Terima kasih Mbak Siti Rahmayati Widyasuti atas presentasinya. Satu lagi, Nggih. Restu Cahyanandita. Halo Mas Restu. Maaf Ibu, ini Restu bilang sama saya, katanya suruh ngizinin, dia lagi di perjalanan mau vaksin. Oke, terima kasih Mbak Binar. Mbak Binar sudah siap? Diganti aja sama Mbak Binar, nggak apa-apa. Saya sudah, tapi datanya sama kayak yang sebelumnya, yang hasil perilaku masyarakat PPKM itu, Bu. Ya udah diganti Mbak. Saya Selva Jihan Lutfi. Silahkan Mbak Selva. Mohon maaf Bu, ternyata survei saya juga sama punyanya Siti Rahmawati tadi. Oh ya. Sama-sama hasil. Sama hasil survei kepatuhan masyarakat. Iya, tanggal 13 sampai 12 Juli 2021. Oke. Mbak Kartika Trinastiti. Iya, Bu. Monggo silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Nah, untuk saya ini ambil dari buku Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020. Salah satunya ada tabel persentase pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin pada tahun 2020. Survei ini yaitu survei Susenas pada bulan Maret 2020. Kemudian untuk 5W1H-nya ini saya rinci seperti ini. Jadi di survei tersebut pemudanya itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Jadi yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian menurut hasil Susenas tahun 2020 tadi, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yaitu 23,86%. Permasalahan sosial yang dialami pemuda salah satunya adalah menjadi korban kejahatan. Pada tahun 2020, pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir presentasinya cukup kecil, yaitu 1,14%, sesuai di tabel sini. Kemudian untuk kenapa Susenas diadakan ini, Susenas sendiri itu diadakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan tujuan pembangunan internasional, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kemudian survei ini dilakukan di 34 provinsi Indonesia yang terbagi berdasarkan tipe daerah, yaitu perkotaan dan perdesaan, dan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kegiatan survei dilaksanakan pada Susenas Maret 2020. Penyelenggara survei itu Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Badan Pusat Statistik, sesuai yang ada di bukunya sendiri. Kemudian subjek yang disurvei adalah seluruh pemuda di 34 provinsi Indonesia yang sebesar 64,50 juta jiwa. Kemudian hasil survei menunjukkan pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir presentasinya cukup kecil, yaitu 1,14%. Kemudian presentasi pemuda laki-laki yang pernah menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibanding pemuda perempuan, 1,34% berbanding 0,94%. Jika dilihat menurut tipe daerah,
pemuda di perkotaan lebih sering menjadi korban kejahatan dibanding pemuda di perdesaan, 1,34% dibanding 0,79%. Kemudian untuk pemanfaatan hasil survei, kalau secara survei menyeluruh, yaitu Susenas, itu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, seperti yang tadi, untuk mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan tujuan pembangunan internasional. Namun secara spesifik, tujuan dan manfaat tabel survei ini adalah untuk melihat persentase jumlah pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin dalam setahun terakhir, terhitung dari Maret 2020 ke belakang. Selain itu juga untuk penelitian selanjutnya, variabel yang menarik untuk penelitian selanjutnya, semuanya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, seperti tadi yang presentasi pemuda laki-laki yang lebih tinggi dan pemuda di perkotaan yang lebih sering menjadi korban kejahatan. Jadi mungkin penelitian selanjutnya dapat analisis faktor-faktor penyebab pemuda laki-laki yang pernah menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibanding perempuan, dan analisis faktor-faktor penyebab pemuda di perkotaan lebih sering menjadi korban kejahatan dibanding pemuda di perdesaan. Sudah belum? Sudah, Bu. Oh, ya, kok kayak belum titik gitu loh. Iya, Bu. Pedesaan. Nah, jadi gitu. Jadi masih ditunggu closing statement-nya. Mbak, terima kasih ya, Mbak Selva Jihan. Nah, dari sini ternyata yang banyak mengalami korban kejahatan laki-laki ya? Iya, Bu. Oke, nah terus kalau dari yang mengisi juga lebih banyak dominan laki-lakinya ya, persentase yang mengisi, ada informasi nggak? Oh iya, jadi Statistik kalau laki-laki perempuannya dominan laki-laki atau dominan perempuan? dominan laki-laki, Bu. Persentasenya berapa sama berapa? Saya lupa nyatet itu, Bu. Tapi saya pernah nyari, mungkin karena pemuda laki-laki di Indonesianya itu lebih banyak daripada pemuda perempuan di Indonesia. Ternyata benar, tapi saya lupa catat itu berapa persen. Oh ya, nanti itu bisa jadi cari informasi ya Mbak, kalau cowoknya lebih banyak dibandingkan dengan ceweknya gitu ya. Nah itu kan juga ke depan ada dampaknya ya. Iya, Bu. Ya, jadi termasuk, tetapi ini kok sedikit berbeda dengan data di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi jumlah mahasiswi lebih banyak dibanding jumlah mahasiswa. Itu apakah dipengaruhi oleh faktor macam-macam ataukah lebih ke jumlahnya aja yang mempengaruhi ya gitu. Sampai kalau di beberapa sekolah itu pakai sistem kuota, 50% laki-laki, 50% perempuan agar ini memenuhi persentasenya sama gitu. Tapi itu salah satu kebijakan dampak dari survei atau sensus yang sudah direview oleh Mbak Selva. Terima kasih Mbak Selva sekali lagi atas poin-poin yang jadi power ya kaitannya dengan yang sudah dipelajari terkait dengan statistika resmi. Matur nuwun sangat Mbak Selva ya. Mbak-mbak, mas-mas, terima kasih atas kerja kerasnya sudah memetakan, kemudian membuat rangkuman tentang statistika resmi, termasuk apa yang perlu dikaji dengan 5 WH 1 HW plus 1 HW gitu ya. Terima kasih banyak. Nah, kemudian di chat sudah kami share ya, bukan di chat, di grup WA sudah kami share link untuk mengumpulkannya ya, Google Drive untuk mengumpulkan tugasnya. Monggo silakan nanti segera dikumpulkan saja, jangan sampai lupa gitu ya. Insya Allah kelengkapan tugas-tugas menjadi poin penilaian. Oke, setelah statistika resmi, mohon izin kita lanjut ke materi berikutnya, yakni week 3 ya. Materinya nanti insya Allah kami share ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu.
kita ke konsep dasar statistik ya. Sedikit mereview saja masalah konsep dasar peluang ya Mas, ya Mbak juga ya, Mas dan Mbak ya. Kalau misalnya dari percobaan, ada percobaannya itu sebanyak N besar ya, kali. Kemudian kejadian A sebanyak N kecil kali. Nah, maka peluang A didefinisikan dengan N kecil dibagi N besar. Ya, ini sepertinya tidak masalah ya. Kalau waktu di SMP, SMA dulu kita biasanya pakai dadu ya. Dadu punya mata 6, peluang munculnya bilangan genap berapa? Nah, di sini. Jadi ini contoh, satu bilangan dipilih acak, katakanlah 4. Sejumlah bilangan bulat 0, 1, 2, 9. Peluang terambilnya 4 adalah ya 1/10. N besarnya 10, N kecilnya 1. Tadi kalau untuk dadu tadi, matanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genapnya 2, 4, 6, berarti 3 dibagi 6. Nah, tidak masalah ya, masih mudah banget. Lanjut? Atau ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Alhamdulillah. Kemudian masalah expected value. Nah, kalau waktu Mas-mas dan Mbak-mbak sudah dapat statistika matematika belum ya? Atau sedang ambil? Mata kuliah StatMat. Ada StatMat 1, StatMat 2. Statistika matematis? Belum, Bu. Oh, belum ya. Belum, Oke. Bu. Nanti kita mohon izin nyicil ya. Jadi ada istilah nanti expected value. Nah, itu expected value itu simbolnya E. Karena kita pakai bukunya bahasa Inggris, E itu expected value-nya ditulis atau disingkat dengan E. Kemudian kalau Y-nya itu variabel ya. Nilai harapan dari ya bilangan acak Y itu sama dengan sigma Y dikalikan PY. Nah, PY-nya itu apa? PY-nya itu fungsi. Nah, fungsi tertentu ya, fungsi ya. Sebagai contoh ya. Dan PY itu atau lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ada PY itu nanti kalau misalnya Mas-mas dan Mbak-mbak kenal dengan probability mass function atau probability density function. Probability mass function itu untuk Y atau untuk variabel peubah acak yang datanya itu data diskrit ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan tidak ada 1/2 di data. Jadi nanti PY-nya atau fungsi Y-nya itu disebut sebagai probability mass function, PMF. Nah, kalau nanti Y-nya itu peubah acak kontinu, nah boleh 1/2, misalnya tinggi badan, skor TOEFL itu kan boleh berapapun nilainya, tergantung kemampuannya. Uang yang dimiliki di dompet kan berapapun boleh, Rp1, Rp2, 100.000, 100 juta boleh ya. Atau uang di tabungan, kan ada sen-sennya juga. Nah, itu merupakan peubah acak kontinu. Nah, dari sini PY-nya itu merupakan probability mass function. Nah, kalau untuk contoh nih, Y 0, 1, 2, sampai 9, nilai harapannya berapa? Nah, ekspektasi dari Y itu sama dengan ya Y dikalikan PY. Nah, PY-nya terus berapa? Nah, PY-nya itu kan satu peristiwa itu total peristiwanya kan ada 10. Kemudian, atau boleh saya share itu ya. Stop share, terus saya gunakan papan tulis.
Papan tulis saya sudah kelihatan ya? Maaf Ibu, di saya belum. Belum ya? Oke. Saya ulang share screen. Sekarang sudah? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi ada peubah acak diskrit ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi N besarnya itu kan ada 10 ya. N kecilnya itu sama dengan N kecilnya itu misalnya kita mau menghitung probabilitas setiap kejadian, munculnya angka 0, munculnya angka 1. Nah, misalnya untuk satu ini kan satu kasus 1 ya. Nah, berarti probabilitas dari Y atau peluang munculnya satu peristiwa ini terhadap keseluruhan, nah itu sama dengan 10. Sehingga PY sama dengan 1/10. Sehingga ketika kita menghitung ekspektasi dari Y, itu kan sama dengan, ini E ya, bukan sigma. Ekspektasi dari Y itu sama dengan sigma Y dikalikan PY. Gitu. Berarti, nah ini sama dengan 0 dikalikan P0 ditambah 1 dikalikan P1 gitu ya. P1 ditambah 2 dikalikan P2 ditambah 3 dikalikan P3 dan seterusnya sampai 9 dikalikan P9. Nah, sekarang P, nah P ya. P0 kan berapa? P0 1/10. Peluang munculnya 1 berapa? P1. Halo. Apakah suara saya bisa diakses ya? 1/10 bukan. Ya, P1 1/10. P2 berapa? Munculnya bilangan 2. 1/10. 1/10 juga. Makanya di sini karena PY untuk semua Y, nah untuk 1, 2, sampai 9 itu 1/10, PY ini disebut sebagai fungsi ya, fungsi seragam. Fungsi uniform ya, karena hasilnya semua sama. Nah, sehingga kalau ditulis 0 dikalikan 1/10 ditambah 1 dikalikan 1/10 ditambah 2 dikalikan 1/10 dan seterusnya sampai ditambah 9 dikalikan 1/10 gitu. Cukup jelas ya cara ngitungnya ya? Jelas Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Saya ganti ke PPT lagi. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Oke, alhamdulillah. 0 dikalikan 1/10, 1 dikalikan 1/10, 2/10. Nah, sama dengan 1/10 dikalikan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 9. Nah, berarti 45 ya totalnya. Makanya ekspektasi Y itu sama dengan 4,5. Nah, maknanya apa? 4,5 ini. Nah, ekspektasi dari Y itu sama dengan nilai rata-rata dari semua pengukuran untuk mengukur Y ya. Mu atau ditulis dengan mu. Ekspektasi dari Y merupakan mu atau merupakan rata. Rata dari variabel acak Y ya. Rata dari variabel acak Y atau EY itu disebut sebagai mu. Kenapa kok disebut ekspektasi? Nah, kenapa kok rata-rata disebut ekspektasi? Minta tolong
Ada yang menjawab? Monggo silakan dicoba dulu. Kenapa kok rata-rata disebut sebagai ekspektasi? Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu, dimohon disampaikan. Kalau belum tahu, kita diskusikan. Nah, pilihannya itu aja kok. Sudah tahu belum? Monggo dijawab. Kalau belum tahu, kita diskusikan. Tapi mohon info ya. Kalau saya pribadi belum tahu, Bu. Oke, Dereng, Mbak Bu. Puri belum tahu. Mas siapa nih yang belum tahu? Mungkin itu, Bu. Jumlah dari datanya kan 012 sampai 99 itu kan 45. Kan jumlahnya 45, sedangkan datanya ada 10. Kemudian 45 bagi 10, 4,5 juga. Nah, oke, terima kasih Mas Yoga. Nah, yang saya tanyakan adalah makna atau interpretasi dari rata-rata kenapa kok disebut dengan kata ekspektasi. Nah, harapan. Mungkin kalau misalnya mas-mas mbak-mbak yang masih remaja kan suka kenal dengan istilah PHP ya. Kenal ya? Kenal Ibu. Kenal Ibu. Kenal banget ya PHP. Mungkin mirip-mirip itu, berharap ya, ada harapan. Nah, ketika kita ngomong kenapa kok rata-rata itu disebut ekspektasi, misalnya mbak-mbak, mas-mas nanti kalau misalnya lulus statistika S1, kemudian nanti jadi statistisian, nanti kemudian ikut gabung di PNS. Kira-kira dengan bekerja di PNS, kira-kira dapat gaji berapa? Kira-kira bisa berharap dapat gaji berapa? Nah, cara jawabnya gimana? Sesuai dengan rata-rata gaji PNS. Iya, sesuai dengan rata-ratanya. Sesuai rata-rata gaji PNS. Makanya dengan rata-rata itu ketika kita masuk ke sistem, dan sistem itu kan ada karakteristik, salah satu karakteristik dari sistem, karakteristik dari populasi, karakteristik dari suatu keadaan, itu diantaranya adalah rata-rata. Dengan rata-rata itu kita bisa berharap apa? Contoh ya, tadi ketika kita masuk menjadi PNS, kita bisa berharap nanti gajinya itu kira-kira gaji standar PNS 3,9 juta dari S1, masuk 3 atau 3B ya, gitu. Itu belum termasuk gaji yang lain ya, dan lain-lain, nanti ada tunjangan kinerja, ada apa. Nah, jadi gaji pokoknya sekitar 3,9 juta. Nah, itu dari sisi kata ekspektasi. Contoh lain misalnya, kalau kemarin-kemarin kita menyekolahkan anak, ada yang anak kita ada yang di SMA 1 Jogja atau di SMA 3 Jogja ya. Ada teman-teman mas-mas mbak-mbak yang dari kelas ini alumni SMA 1 Jogja atau SMA 3 Jogja? Adakah? Buatan, Bu. Dan dari SMA 5 Jogja ada? Tidak ada? Ya, kok yang Jogja apa sedikit ya? SMA 1 Bantul? SMA 1 Wonosari? Ayo, Bu. Mbak Firya dari SMA 1 Wonosari, alhamdulillah ya. Jadi ketika nanti, nah kemarin itu kan kalau kemarin-kemarin yang namanya prestasi itu kan ada standarnya ya. Ketika kita
mau misalnya nah kita mau menyekolahkan anak ke SMA 1 Wonosari misalnya. Dulu waktu masih ada UN gitu ya, kira-kira nilai terendah berapa ya nanti? Atau rata-rata berapa ya yang diterima di SMA 1 Wonosari? Nah, ketika misalnya misalnya ya, kalau nggak salah kemarin 34 ya, rata UN 34 minimal baru bisa masuk SMA 1. Nah, kalau seandainya nilainya 36 kira-kira bisa masuk enggak ya? Atau ketika nanti rata-rata nilainya sekian, bisa masuk enggak? Nah, dan dari situ kita bisa memprediksi dari suatu sistem itu karena sudah ada parameternya, yakni rata-rata, apalagi nanti dengan standar deviasi sekian, kita bisa memperkirakan kita bisa masuk sistem. Tidak, atau kalau misalnya kaitannya dengan karakteristik tadi seperti gaji, nanti kita akan memperoleh nilai berapa, dan seterusnya, kita berharap dapat apa. Nah, itu kaitannya dengan ekspektasi ini. Oh, masuk ke PNS sekitar rata-rata ini. Nah, itu interpretasi dari rata-rata kenapa kok disebut sebagai ekspektasi. Nanti juga ada kursus bahasa Inggris di Jogja itu yang menjanjikan kalau misalnya dari TOEFL 500 kemudian ikut kursus tersebut selama 6 bulan bisa nanti bisa memperoleh skor 620 misalnya. Nah, berarti ketika kita sudah mempunyai rata-rata skor TOEFL kira-kira 500, nanti kita masuk ke sistem itu, oh kira-kira saya berharap nanti skor saya menjadi 620 misalnya. Nah, dari ketika kita masuk ke suatu sistem dengan karakteristik seperti apa, kita juga bisa memiliki karakteristik tersebut karena rata-rata itu masuk di karakteristik suatu sistem atau populasi itu. Itu ya, cukup jelas ya, Mas-mas, Mbak-mbak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian nanti ada varians ya, karakteristik populasi selain rata-rata adalah varians. Nanti juga ada simpangan baku. Untuk varians, nah ketika kita menggunakan ya, varians populasi itu disebut sebagai variabilitas pengukuran. Kenapa kok variabilitas? Karena dengan adanya simpangan terhadap rata-rata itu akan menyebabkan bervariasi. Variasi itu disebut variabilitas atau disimbolkan dengan VY. VY sama dengan ekspektasi dari Y itu seberapa jauh menyimpang dari mu. Nah, tetapi dikuadratkan atau kalau dituliskan dengan sigma, sigma Y min mu dikuadratkan dikalikan PY. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung varians dari populasi. Nah, kemudian untuk simpangan baku dari populasi, sigma sama dengan VY di akar ya, jadi atau simpangan baku merupakan akar dari varians populasi. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang kita akan coba praktek menghitung ya, menghitung rata-rata dan simpangan baku ya, rata-rata simpangan baku dan varians. Kita gunakan buku dari bukunya Lur ya. Monggo mas-mas dan mbak-mbak juga bisa buka. Ya.
sampling S. Kok saya naruhnya di mana sebentar? Apa di e-book ya? Sini. Atau ini aja lah, apa, saya bikin soal sendiri aja daripada kelamaan. File, new. Ya, yang paling sederhana pada dadu ya. Pada dadu itu kan Y-nya itu sama dengan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, nah, PY-nya kalau itu sama dengan berapa? Satu per 6. 1/6. Nah, kemudian kalau kita menghitung rata-rata, rata-rata sama dengan sigma dari Y dikalikan PY. 1 dikalikan 1/6 gitu ya. Ditambah 2 dikalikan 1/6. Ditambah 3 dikalikan 1/6 dan seterusnya sampai 6 dikalikan 1/6. Nah, berapa rata-ratanya? 1/6. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Berapa? 21 kali 3,5 bukan, Bu? Oh ya, 6 tambah 1, 7 kali 3, 21/6 ya. Bisa disederhanakan, berarti 7 dibagi 2 ya. 3,5. Oke, itu baru dari mu. Sekarang kalau kita menghitung variabilitas Y, PY. PY itu kan sama dengan sigma dari Y dikurangi mu, mu-nya dari atas dikuadratkan, atau sama dengan sigma. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya,
Y dikurangi mu dikuadratkan dikalikan PY. Ya. Ini ya. Y dikurangi mu dikuadratkan dikalikan PY. Monggo bisa dicoba dihitung, silahkan. Ya. Sigma Y dikurangi mu dikuadratkan dikalikan PY gitu ya. Y-nya 1 dikurangi mu-nya berapa tadi? 3,5 dikuadratkan dikalikan PY 1 1/6 ditambah 2 dikurangi 3,5 dikuadratkan dikalikan 1/6 dan seterusnya ya sampai 6 dikurangi 3,5 dikuadratkan dikalikan 1/6. Insya Allah bisa ya. Lebih ke teknis komputasi ya. Ini ada contoh lain dari rata-rata sampel, kemudian nanti kita bisa menghitung varians gitu ya. Kita juga bisa menghitung standar deviasi. Saya kira tidak terlalu kesulitan ya, benar? Tidak ada masalah, Mbak-mbak, Mas-mas? Belum ada, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ini juga bisa dicoba kaitannya dengan menghitung rata-rata ya, kalau pakai proporsi. Jadi di sini total itu 16 tambah 4
20 tambah 2 tambah 3 total 25. Jadi sigma F-nya sama dengan 25. Kemudian kita bisa menghitung rata-ratanya ya, rata-rata 3 kali 16 ditambah 2 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 3. Ya, totalnya semua 25 sehingga rata-ratanya sekian. Dari rata-rata sekian kita bisa menghitung mu menggunakan proporsi. Nah, kalau menggunakan proporsi sama menggunakan rata-rata biasa ternyata diperoleh hasil yang sama. Kemudian di sini kita bisa menggunakan simpangan baku ya. Menggunakan mu ini untuk menghitung simpangan baku. Tidak masalah ya, masih bisa ya. Masih bisa? Atau ada kendala? Halo? Masih bisa, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke samplingnya ya. Sebelum masuk ke samplingnya, kita diskusikan dulu kasus populasi terbatas. Jadi misalkan dalam suatu populasi itu ada himpunan anggota. Anggota populasi itu mulai dari unit 1, disingkat dengan U1, unit 2, sampai unit N besar. Nah, tadi N besar itu menyatakan ukuran populasi, nah sementara N kecil itu menyatakan ukuran sampel. Sehingga, nah di sini misalnya elemen masing-masing unit tadi dipilih secara independen ya, dipilih secara acak ya. Kemudian, nah misalnya D1, D2, D3 sampai delta N, nah delta 1, delta 2, delta 3, delta N, itu dinyatakan untuk menyatakan ya, atau untuk menyajikan probabilitas pemilihan dari unit-unit tadi, atau delta I merupakan probabilitas dari UI yang terpilih dalam suatu pengacakan gitu ya. Nah, di sini untuk pengambilan sampel acak dengan penggantian delta I itu sama dengan 1/n. Nah, itu kasus kaitannya dengan nanti ketika kita mengambil sampel gitu ya. Nah, kemudian kalau 1/n besar populasi. Kemudian jika nanti N elemen, jadi ketika kita mengambil sampel N kecil, diambil sampelnya, nanti kan kita peroleh nilai Y1, Y2, Y3, sampai YN. Maka YI itu sebenarnya merupakan salah satu dari U kan. Jadi U1, U2, UN itu diambil menjadi Y1, Y2, sampai YN. Kemudian setelah sampel terpilih, maka delta I, nah delta I itu merupakan probabilitas pemilihan nilai dari U ya yang diasumsikan oleh YI. Nah, dan ini kita bisa menentukan estimator atau mengestimasi total dari populasi itu dengan total sama dengan 1/n gitu ya, dikalikan YI dibagi delta I ya. Seperti itu. Sudah mulai agak jelimet ya. Atau boleh saya jelaskan begini pakai papan tulis.
selama masa pandemi ini Mbak-mbak, Mas-mas dapat uang sangu nggak dari orang tua? Dikurangi, Bu. Dikurangi. Kurangi, Bu. Ya, dikurangi ya. Biaya makan kan di rumah ya, jadinya uang makan dikurangi kan? Nggih, Bu. Biasanya berapa jadi berapa? Nggak apa-apa, ini kok hanya jujur aja ya namanya. Jadi setengahnya biasanya, Bu. Jadi 50% ya. Oke. Iya, Bu. Biasanya dikasih 1 juta, jadi sekarang tinggal dikasih 500. Nah, seperti itu. Ketika misalnya nanti saya mau sebagai apa ya, sebagai peneliti, kita mau mengetahui ya berapa jumlah sangu, jumlah uang saku semua mahasiswa. Nah, ini nanti jumlah uang saku semua mahasiswa itu kita nanti mengestimasi, namanya mengestimasi total. Gunanya untuk apa? Kok jumlah uang saku mahasiswa itu ditanyai. Nah, kaitannya dengan survei tadi, kita bisa nanti mengestimasi berapa ya kalau tidak di masa pandemi dibelanjakan di Jogja itu berapa gitu ya. Sekarang ini direnungkan aja pertanyaan, kira-kira selama masa pandemi teman-teman yang jualan makanan, jualan alat tulis, fotokopi di sekitar Karangmalang itu income-nya turun nggak? Turun, Bu. Turun drastis, malah ada yang tutup, Mas. Nah, kenapa? Karena jumlah uang mahasiswa itu yang beredar itu kan pindah. Ada yang dikurangi terus di rumah hanya ditabung gitu ya, atau beli pulsa doang. Di sini, nah sebenarnya kita tuh mengestimasi total, estimasi total. Ya, estimasi total. Gunanya untuk apa? Salah satu diantaranya adalah untuk mengestimasi yang dibelanjakan berapa. Jadi kenapa toh Bu kita tidak mengestimasi rata-rata saja? Kalau rata-rata kan hanya deskripsi dari per unit ekspektasinya berapa. Tetapi kadang kita perlu mengestimasi total juga. Cara lain, nah, gambaran lain maksud saya. Selama pandemi itu kan disarankan untuk konsumsi protein hewani. Nah, perlu nggak kira-kira dihitung? Nah, kebutuhan telur per hari atau nanti kebutuhan telur per bulan di DIY itu berapa? Kira-kira bisa dihitung? Oh, katakanlah 1 orang sehari 1. Kalau 1 orang sehari 1 berarti 1 bulan 30 telur. 1 orang 30 telur. Berarti kalau 1 orang 30 telur, penduduk DIY berapa? Penduduk DIY misalkan 5 juta. Nah, berarti 1 bulan perlu 1 dikalikan 1 bulan dikalikan 30 hari dikalikan banyaknya orang. Nah, berarti kalau misalnya 1 kilogram itu berapa yang suka belanja telur? 1 kilogram telur kira-kira isinya berapa? 16, Bu. 17, Bu. 16 atau 17 ya. 16 lah, kadang dapat 18, kadang dapat 15 kalau besar-besar, jadi plus minus 16. Nah, berapa kilogram telur yang dibutuhkan di Jogja setiap bulan? Nah, kalau dari peternak yang dimiliki di Jogja aja baru sekian. Kira-kira kekurangannya berapa? Nah, itu juga perlu statistik. Nama statistiknya yaitu statistik jumlahan. Berapa daging sapi yang dibutuhkan, berapa beras yang dibutuhkan untuk 1 tahun. Nah, termasuk nanti ada kebijakan
kalau se-Indonesia itu perlunya beras sekian ton, tetapi dari panen petani hanya sekian ton, nanti kebijakannya gimana? Oh, nanti kebijakannya mengimpor, nah, misalnya, atau menanam sendiri. Nah, seperti itu estimasi statistik yang terkait dengan TAU. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan TAU ini, nah, jadi ada populasi besar, anggotanya mulai dari U1, U2, U3, U4 gitu ya. Sampai nanti ada UN. Ya. Ketika nanti kita mau mengambil sampel, misalnya sampel dari UN ini, setiap anggota itu kan punya peluang, probabilitasnya itu kan sama dengan 1/n besar kan ya, betul ya? Probabilitas U, PU-nya 1/n ya, 1/n besar. Nah, ketika kita pilih sampel, misalnya di sini sampel, kita ambil acak, dapatnya U2, U3, U5 misal. Berarti dari U3 itu misalkanlah Y1, U2 jadi Y2, U5 jadi Y3, dan seterusnya. Ini merupakan distribusi baru, dan kita bisa mengestimasi gitu ya, mengestimasi tau dari U ini, kita juga bisa mengestimasi tau dari Y gitu. Cukup jelas di sini hubungan populasi dan sampel dan dikaitkan dengan probabilitasnya. Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian dari sini, insya Allah nanti kita share ini kok apa PowerPoint-nya. Sebenarnya PowerPoint-nya juga kami sarikan aja dari bukunya Lur. Mas-mas dan mbak-mbak bisa baca juga dari situ. Ya. Kita bisa mengestimasi tau ya, tau untuk 1 sampai n kecil, berarti tau di sini tau untuk sampel ya gitu. Kemudian 1/n dikalikan sigma YI per DI. Nah, tetapi di sini kenapa kok taunya itu untuk mengestimator atau mengestimasi yang bisa dipercaya ya, tak bias ya, dari total populasi tau. Nah, sekarang kita ke itu lagi ya. Nah, balik sini lagi, sudah kelihatan ya? Ampun, Bu. Oke. Jadi kalau yang 1/n itu kan sama dengan ini ya, probabilitas dari yang ini. Probabilitas dari, atau saya dropping aja. Ya. DI ini tadi kan besarnya 1/n ya. Jadi delta I ini nanti besarnya 1/n. Gitu. Kemudian YI
Nah, YI-nya itu nilai tadi dari setiap sampel tadi. Atau dengan kata lain, ini nanti YI dibagi 1/n, Y1 dibagi 1/n, ditambah Y2 dibagi 1/n, ditambah Y sampai YN dibagi N, gitu. Atau nanti bisa dituliskan gini, 1/n kecil dikalikan Y1 dibagi 1/n, ditambah Y2 dibagi 1/n, dan seterusnya ditambah YN dibagi 1/n. Nah, saya teruskan di sini ya, sama dengan kalau dibagi 1/n semua, bisa dikeluarkan 1/n-nya. 1/n kecil dibagi 1/1/n besar, dikalikan Y1 ditambah Y2, dan seterusnya sampai tambah YN, gitu ya. Nah, sekarang yang depan ini menjadi apa? 1/n kecil dikalikan 1/1/n besar. N besar per N kecil bukan, Bu? Besar per N kecil, Bu. Oke, betul ya. Jadi N besar dibagi N kecil ya. Oke, Bu. Dikalikan sigma dari YI kan. Atau nanti diperoleh N. Nah, sigma YI per N kan sama dengan mu ya, Mas ya. Atau X bar ya, Mas. Sigma YI per N kan rata-rata, jadinya rata-rata sampel ya. Nah, jadi nanti tau itu diestimasi dengan ini. Ya, seperti itu. Ya, ini gambaran saja, Mas-mas dan Mbak-mbak punya banyak waktu untuk ngutak-atik rumusnya sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan ini ya. Pemahaman interpretasi dari rumus ini. Jadi, tau itu juga bisa dihitung dengan ya, N besar dibagi N kecil dikalikan ini. Nah, atau nanti ini ada beberapa cara yang lain untuk mengestimasi tau, 1/n dikalikan ini atau sama dengan jumlah keseluruhan, kemudian mengestimasi variabilitasnya juga bisa dihitung ya, variabilitas dari taunya. Gitu. Kemudian nanti ada ini ya, populasi untuk kasus terbatas juga. Jadi misalnya datanya itu berupa proporsi. Kalau tadi Y1 per N gitu ya, Y2 per N. Nah, delta itu PI per N itu merupakan proporsi. Nanti dari proporsi kita juga bisa mengestimasi tau ya. Atau ada pembubutannya ya. WI sama YI. Nah, WI itu apa? Bobot ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan nilai kan berapa persen itu juga termasuk WI, bisa digunakan menggunakan pembubutan. Bisa lebih jelas ya? Sudah jelas ya di sini? Atau ada pertanyaan sampai sini? Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah jelas, Bu. Oke, siap ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nanti ada istilah distribusi sampel ya, atau sampling distribution ya. Kalau sampling distribution itu yang dimaksudkan adalah distribusi rata-rata atau proporsi yang berulang. Jadi misalnya dari populasi ya, atau saya pakai gambar lagi ya, atau kita pahami dulu, nanti saya jelaskan satu slide dulu. Misalnya terdapat N rata-rata atau N nilai proporsi, kemudian dari
N rata-rata itu kemudian kita melihat distribusi sampelnya menggunakan teorema limit utama atau central limit theorem. Jadi nanti kalau Mas-mas dan Mbak-mbak akan sangat akrab menggunakan teorema ini ya. Jadi seperti ini ya. Kalau distribusi sampel itu akan mendekati distribusi normal meskipun populasi tidak normal. Kemudian rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu sebesar sigma per akar N. Ini yang sudah dibuktikan yang merupakan teorema ini ya, teorema limit utama atau teorema limit sentral ya. Mohon izin saya gunakan papan tulis kosong lagi. Atau teorema limit sentral ini sudah pernah menggunakan di statistik belum, Mas-mas, Mbak-mbak, statistik dasar? Sudah pernah belum menggunakan? Halo? Sudah pernah menggunakan teorema limit sentral? Teorema limit utama? Enggak ada sih, Bu. Belum ya? Misalkan ada suatu populasi ya, ukurannya cukup besar, dengan ukuran populasinya N, ya, N besar. Kemudian dari populasi yang sebuah populasi yang ukurannya cukup besar ini, saya ambil ini sampel-sampel ya, ukurannya sama. Saya ambil sampel. Nah, dari sampel ini nanti ada rata-ratanya itu X1 gitu ya. Ini ada rata-ratanya X2, ini ada rata-ratanya X3. Ini ada rata-ratanya X4. Rata-ratanya X5. Rata-ratanya X6 dan seterusnya. Sampai nanti ada rata-ratanya yang terakhir itu X bar N. Kalau dari X bar ini dari data ini saja, ini kan sebenarnya membentuk data sendiri ya. Nah, ini nanti bisa diketahui distribusinya ya. Pertama, dari data ini meskipun populasi yang ukurannya N besar itu tidak normal, tetapi tetapi X bar 1, X bar 2 dan seterusnya ini membentuk suatu data yang distribusinya normal. Jadi ini berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, rata dari X bar ya, ekspektasi dari X, rata dari masing-masing X atau X1, X bar 1 ditambah X bar 2 dan seterusnya sampai dibagi ada N, itu nanti ratanya itu mendekati mu. Ini populasi ini rata-ratanya mu ya. Kemudian nanti populasi ini standar itu apa? Ini ukuran N, yang ini N-nya normal yang ini beda dengan N ini. Ini kalau ini variansnya sigma, nanti yang untuk data yang ini rata-ratanya mu, kemudian simpangan bakunya S-nya itu sama dengan sigma per akar N gitu. N banyaknya ukuran sampel. Ini merupakan teorema limit ini. Teorema limit
sentral atau teorema limit utama atau teorema limit pusat. Ada gambarannya ya? Tergambarkan? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini. Jadi distribusinya itu kemudian standar errornya atau simpangan bakunya sigma per akar N ya. Ini untuk contoh saja ya. Ada variabel acak sekian, kemudian kita menghitung simpangan baku dan rata-rata. Kemudian kita juga menggambarkan distribusinya. Distribusi populasi, kebetulan di sini distribusinya seragam. Semuanya probabilitasnya 0,25. Kemudian di sini kalau ada 16 sampel ya. Jadi dari sini kita mengambil 2 ya secara acak. 18, 20, 22, 24. Ada variabel acaknya ada 4. Kemudian dari sini kita mengambil 2 secara acak ya. Pengamatan 1 dan 2. Nah, di sini 18, 18, 18, 20 dan seterusnya. Kita mengambil 16 sampel, jadi ada 16 rata-rata. 18 ditambah 18, 18, 18 tambah 20, 19 dan seterusnya ya. Nah, ini hanya contoh perhitungan saja dan di sini rata-ratanya itu 18 tambah 19. Nah, di sini mendekati 21. Kemudian standar errornya sekian gitu ya. Dari sini, nah kalau misalnya mu-nya ternyata di sini mu-nya adalah 21. Kemudian sigmanya 2,236. Nah, kemudian untuk sampelnya kita bisa menggambar ini tadi kan ada yang 18, ada yang 19. Kalau diambil 2, nah rata-ratanya bisa 18, 19, 20. Probabilitasnya sekian. Rata-ratanya tetap 21 sama ini. S-nya itu akar 15,81. Coba dihitung sigma per akar N. Sigmanya kan 2,2 ya. 2,236 dibagi akar N. Yang dekat kalkulator? 2,238 dibagi akar 2. Berapa? Nah, ini cari HP. Kalkulator. Ya. Sudah ketemu berapa yang dekat kalkulator ada? Bisa tolong hitung? 1,118. 1,18. Ya. Akar 2. Eh, 1,41 ya. Eh, 2,236 dibagi 1,41. 1,58. Lebih ya. Jadi ini hanya pendekatan saja. Jadi nanti sigma 2,236 ini dibagi akar 2 kira-kira hasilnya mendekati 1,581 itu. Bisa lebih, bisa kurang, tetapi mendekati ya. Gitu. Ada gambaran ya untuk contoh ini? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Kemudian nanti ada juga itu ya. Sudah dapat regresi dan korelasi belum Mas-mas dan Mbak-mbak? Sudah, Bu. Sudah dapat ya. Jadi di sini ada scatter plot
hubungan dua variabel acak. Di sebelah kiri, kalau X1 dan X2 berkorelasi kuat, ya strong positive dependence. Yang kanan kalau berkorelasi kurang kuat. Ya. Kalau berkorelasi kuat dan kurang kuat, gambarnya beda. Yang kiri berkorelasi kuat membentuk pola. Kalau di sebelah kanan korelasinya kurang kuat, ya akan seperti kedelai ditumpah, ya gitu. Tidak ada pola. Dari sini kalau seandainya ada scatter plot seperti ini, kita sudah bisa melihat kekuatan hubungan antara dua variabel X dan X1 dan X2 atau Y1 dengan Y2. Kemudian nanti ada istilah yang namanya korelasi sama covariance ya. Kita ke covariance dulu. Kalau tadi ekspektasi dari Y itu sama dengan rata. Nah, di sini covarian itu Y1 itu dikurangi mu1, kemudian Y2 dikurangi mu2, kemudian dihitung ekspektasinya untuk variabel acak X1, Y1 dan Y2. Atau bisa dituliskan ya, covariance dari Y1 dan Y2 itu sama dengan ekspektasi dari perkalian Y1 dan Y2 dikurangi rata dari Y1 atau ekspektasi dari Y1 dan ekspektasi dari Y2. Nah, ini nanti digunakan kovarian dan korelasi ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi atau mu ya. Mu sama dengan covariance Y1, Y2 dibagi sigma 1, sigma 2. Sigma 1, sigma 2 adalah standar deviasi dari 1 dan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ini nanti bisa ditulis ya, yang untuk sigma covariance Y1, Y2 dibagi sigma 1, sigma 2 itu bisa dituliskan seperti ini. Rho 1, 2 sama dengan sigma 1, 2 dibagi sigma 1, sigma 2. Sama, nanti kalau memperoleh simbol seperti itu, kita memperoleh rumus yang sama atau korelasi variabel 1 dengan variabel 2. Cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Monggo silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Sini misalnya ya, Y1 dan Y2 ya, untuk 0,0 itu kalau Y1 misalkan jumlah ballpoint warna biru, Y2 jumlah ballpoint warna hitam. 2 ballpoint diambil secara acak dari kotak yang berdistribusi, distribusi peluangnya itu memenuhi seperti ini ya. Jadi distribusinya itu given 0,0, probabilitasnya 3/28, memperoleh 1 ya, 1
itu 9/28 dan seterusnya. Jadi kalau dari sini bisa dihitung total P-nya sama dengan 1 sesuai dengan rumus peluangnya, total sama dengan 1. Kemudian di sini kita bisa menghitung EY, EY1, EY2, EY1 dan 2 dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menentukan varians Y ya, dan juga bisa menentukan covariance Y1 dan Y2. Ini covariance Y1 dan Y2. Kemudian kita bisa menentukan korelasinya ya. Di sini ini covariance dan korelasi. Kemudian kita bisa menentukan korelasinya berapa ya. Berapa kira-kira korelasinya? Ini covariance-nya negatif, berarti nanti koefisien korelasinya positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif, oke. Kemudian ini ada komponen yang kurang enggak kalau untuk menghitung korelasi. Ini baru diketahui rata-rata, kemudian baru diketahui covariance. Yang belum diketahui apa untuk menghitung korelasi? Apa yang kurang untuk menghitung korelasi? Ya, balik lagi ke sini ya. Covarian 1, 2 dibagi sigma 1, sigma 2 yang belum ada apa di sini? Sigma 1, sigma 2 ada? Belum, Bu. Belum ada. Cara menghitung sigma 1, sigma 2 gimana? Ya, balik lagi ke pertemuan yang tadi ya, yang slide yang tadi. Sigma itu merupakan atau akar dari sigma kuadrat atau sama dengan akar dari ya ekspektasi dari Y dikurangi Y bar dikuadratkan gitu kan ya. Oke, nah semoga ya nanti dihitung ya, kita praktek. Nah ini juga nanti ada mengestimasi parameter kalau termasuk galet juga. Jadi kalau untuk mengestimasi parameter, nanti kan misalnya ini proporsi yang akan diestimasi. Nanti ada selang kepercayaan. Kemudian nanti ada error. Nah, errornya itu sama dengan Z alfa per 2 akar P dikalikan 1 min P per N. Nah, ini sebenarnya diturunkan dari rumus UJT itu ya, insya Allah ya. Kemudian P dikurangi E atau P dikurangi error itu untuk batas bawahnya, kemudian P plus error untuk batas atasnya, atau dengan kata lain parameter P itu berada di antara P min E dan P plus E. Nah, itu untuk estimasi parameter. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa diikuti. Ini contoh gimana ya menentukan selang kepercayaan 95% untuk proporsi. Nah, jangan lupa di sini alfanya itu kan kalau 90% alfanya berarti berapa? Kalau kepercayaannya 95% berarti alfanya berapa persen? 0,05. 0,05. Berarti kita ini Z-nya bukan 0,05 tetapi harus dibagi 2 karena tadi ada batas atas, ada batas bawah, atau ada kesalahan di ekor kanan, kesalahan di ekor kiri gitu ya. Jadi 0,05 dibagi 2 yang dimasukkan untuk melihat Z-nya gitu. Insya Allah kita latihan ya. Kemudian ini untuk mengestimasi rata populasi ya.
Di sini Z alfa per 2 sigma per akar N sama, hanya tadi kalau yang tadi untuk proporsi, yang ini untuk rata populasi. Kemudian ini contoh untuk mengestimasi parameternya. Nah, dan ini galat untuk itu ya, kalau sigma tidak diketahui. Yang kalau ini kan tadi kalau sigmanya diketahui, sigma per akar N, sigmanya diketahui. Nah, yang ini kalau estimasi parameter, kalau sigmanya tidak diketahui, kita menggunakan S saja gitu. S yang ada yang kita gunakan. Nah, ini ada contoh kasusnya, merupakan rata harapan hidupnya. 100 orang yang meninggal alami di Kabupaten Sleman, rata umurnya 78 tahun. Standar deviasinya 12 ya. Tentukan interval kepercayaan rata harapan hidup untuk penduduk Sleman. Nah, bisa menentukan ya? Pakai ini? Ini kan sudah ada standar deviasinya. 100 orang. Nah, berarti kita pakai ini ya. Bisa menentukan interval kepercayaan? Bisa? Ayo dijawab dong. Boleh dicontohin satu soal, Bu? Oke. Ini contohnya. Hasil survei tim tahun 2015. Nah, kita kan yang selalu dianggap rendah karena rata-rata 300-an ya, nggak sampai 400. Nah, ini 398 dari 576 siswa. Diketahui sigmanya, kemudian kita menggunakan Z 0,05. Kenapa Z 0,05 tapi dibagi 2? Karena kalau interval kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5%. Kita gunakan alfa per 2, 0,05 dibagi 2. Gitu ya. Kemudian di sini kita bisa menentukan errornya atau galat. Nah, galat itu bahasa Indonesianya dari error. Galat itu kalau ketemu sekian digunakan untuk batas bawah. Batas bawahnya berarti rata dikurangi galat. Kemudian batas atasnya rata ditambah galat. Di antara batas bawah dan batas atas itu yang disebut sebagai selang kepercayaan atau interval kepercayaan. Cukup jelas ya? Cukup jelas Mas yang tadi minta contoh? Bu, cekap Bu. Oke, alhamdulillah ya. Makasih Bu. Sama-sama ya. Ini contohnya nanti bisa menghitung kasus rata harapan hidup. Nah, kemudian ini kasus lain untuk estimasi parameter ya. Masalah penggemar film ya. Kita diminta mengestimasi rata durasi semua film. Ini hanya contoh saja. Dan di sini karena ada situs ya sampelnya, nah maka sampelnya ini yang disebut sebagai S. Karena ada S-nya makanya sigmanya tidak diketahui. Nah di sini kita gunakan S per akar N bukan sigma per akar N. Kemudian kalau kita pakai S di sini pakainya T ya, bukan pakai Z. Beda sama yang tadi. Yang ini kan yang diketahui sigma, berarti di sini pakainya Z. Kalau yang ini, nah karena yang diketahui itu ukuran sampel, kita pakainya T. Kalau T itu ada derajat bebas ya, N dikurangi 1 gitu. Kemudian ini cara mengestimasi rata populasi kalau N-nya itu lebih besar dari 30 atau sigmanya tidak diketahui. Ini ada contohnya ya. Nah, itu kira-kira ya cara mengestimasi parameter dan cara menentukan selang kepercayaan baik itu untuk rata atau untuk proporsi.
Gitu Mas Mbak, sampai sini ada pertanyaan?